Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sahid dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan artikel review mengenai Omnichannel yang berjudul Recasting the Customer Experience in Today's Omnichannel Environment. Apa itu Omnichannel? Omnichannel merupakan manajemen pemasaran yang mengacu pada sinergi dari berbagai lintas channel yang tersedia dan membangun titik kontak customer dalam rangka meningkatkan pengalaman pelanggan serta meningkatkan kinerja perusahaan. Omnichannel merupakan revolusi terakhir dari single channel, multi-channel, cross-channel, dan pada akhirnya menjadi omnichannel. Omnichannel sekarang sudah menjadi prioritas utama bagi perusahaan. Dari perspektif pelanggan, banyaknya saluran pemasaran baru telah memberikan mereka peluang baru untuk bertransaksi dan berkomunikasi dengan perusahaan. Akibatnya, pelanggan dapat menggunakan saluran alternatif untuk membeli produk dan layanan, serta untuk tujuan lain termasuk meminta informasi, meminta saran teknis, memberikan umpan balik tentang produk dan layanan, dan menanyakan tentang penggunaan atau ketersediaan produk. Hal ini meningkatkan jumlah dan kompleksitas interaksi pelanggan dan perusahaan. Saat ini, strategi pemasaran menggunakan omnichannel dinilai lebih efektif dan efisien, namun masih menjadi tantangan bagi pelaku bisnis. Mengetahui penggunaan omnichannel secara tepat, di antaranya unifying touchpoint untuk dapat meningkatkan customer experience dan memberikan competitive edge bagi perusahaan, merupakan hal yang penting. Mengapa pelanggan memiliki perilaku yang berbeda di berbagai saluran pemasaran? Hal tersebut merupakan pertanyaan penting dalam bidang manajemen pelanggan. Jika perusahaan memahami saluran atau channel mana yang lebih disukai pelanggan, dan apa yang menyebabkan pelanggan memilih saluran atau channel itu, hal tersebut dapat memberikan pengalaman yang lebih memuaskan dan konsisten kepada pelanggan di seluruh channel pilihannya. Berikut merupakan 5 pengaruh customer channel choice. Channel attributes. Channel attributes adalah masing-masing channel berbeda di berbagai faktor, yaitu virtual dan fisikal, dengan tingkat aksesibilitas atau kenyamanan, travel cost, dan switching cost. Sikap pelanggan dan persepsi mereka tentang atribut saluran merupakan hal yang penting untuk memahami perilaku pelanggan dalam berbagai saluran interaksi. Marketing activities. Marketing activities merupakan jenis dan jumlah pengeluaran biaya marketing yang berpengaruh terhadap perilaku dan interaksi konsumen. Channel experience. Channel experience merupakan pengalaman customer menjadi pengaruh utama pemilihan marketing channel oleh customer. Pengalaman dapat memberikan pembelajaran dan kebiasaan yang meningkatkan kemungkinan untuk terus menggunakan saluran yang sama di masa yang akan datang. Social effect. Social effect merupakan pemilihan channel customer yang dipengaruhi oleh orang lain. Penelitian menekankan peran pengaruh sosial dalam penggunaan produk dan layanan dengan menunjukkan bahwa perilaku individu ternyata dapat dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap, atau perilaku orang lain. Berikutnya, pengaruh customer channel choice yang terakhir, yaitu customer heterogeneity. Customer heterogeneity yaitu setiap konsumen memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu perilaku belanjanya, dan yang kedua yaitu psikografis dan demografis. Misalnya, konsumen yang lebih tua cenderung tidak menggunakan channel internet. Perbedaan preferensi channel pilihan konsumen dapat diterjemahkan sebagai suatu perilaku pembelian dan keuntungan, sehingga pemahaman yang tepat mengenai konsekuensi yang dihasilkan dari pilihan channel sangat penting bagi perusahaan guna menjadikan interaksi pelanggan di seluruh channel menjadi terintegrasi dan menghasilkan keuntungan. Ada 3 macam jenis konsekuensi dari pemilihan channel. Yang pertama, dilihat dari hasil finansial,
pelanggan atau perusahaan tentu mendapatkan keuntungan yang baik. Kedua, hasil dari tingkah laku. Yang tercipta adalah terbentuknya kemudahan di mana pelanggan dapat melakukan share wallet. Pelanggan juga dapat melakukan penyimpanan, sehingga terciptalah loyalty. Dan yang terakhir, merupakan hasil dari interaksi pelanggan, di mana saat pelanggan merasa puas akan layanan channel, maka akan berbanding lurus dengan hubungan yang dimiliki. Dalam menerapkan omnichannel, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, di antaranya customer-centric approach. Dalam menjalankan bisnis, fokus perusahaan tidak lagi pada produk atau jasa, namun membangun, mengembangkan, dan menjaga hubungan dengan pelanggan untuk memberikan keuntungan jangka panjang atau meningkatkan jumlah pembelian. Unify all touchpoint across channel. Seluruh customer touchpoint harus diatur secara konsisten dan memuaskan melalui implementasi dan mengintegrasi data konsumen yang akurat. Deliver personalized customer experience. Personalisasi merupakan inti dari omnichannel. Pelanggan sadar, semua informasi yang mereka berikan kepada perusahaan seperti pengalaman pembelian, kebiasaan, dan demografi mereka, sehingga mereka menuntut sesuatu sebagai gantinya. Mereka menginginkan personalisasi ketika berinteraksi dengan perusahaan, yang dapat memahami siapa mereka, apa yang mereka sukai, memberikan apa yang mereka butuhkan, dan menjangkau mereka melalui saluran pilihan mereka. Deliver customer across channel. Kombinasi atau koordinasi dan integrasi berbagai channel yang beroperasi secara mandiri untuk menghindari struktur silo, menghindari kebingungan dari customer. Delight customer across channel. Memberikan pelayanan yang melebihi ekspektasi customer untuk meningkatkan loyalitas brand atau berupa surprise dan hadiah. The role of physical store. Toko fisik mempunyai peran penting untuk proses keputusan pembelian, karena toko fisik memiliki fitur-fitur tersendiri yang tidak ditawarkan oleh channel digital. Misalnya, konsumen dapat melihat dan menyentuh barang secara langsung, yang juga mengurangi resiko berbelanja yang mereka persepsikan. Embrace mobile channel. Menggunakan mobile channel atau channel digital karena adanya tren kenaikan penggunaan mobile device oleh konsumen untuk mengambil keputusan. Dari artikel ini, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan omnichannel, di antaranya perusahaan harus menjadi customer-centric. Perusahaan harus menyatukan semua titik kontak atau touchpoint konsumen di semua saluran. Penting untuk menyenangkan pelanggan. Baik toko offline dan channel digital memiliki peran penting dalam omnichannel. Selanjutnya kita akan melihat video mengenai salah satu omnichannel yang sukses, yaitu Alibaba. Shopping usually involves one of two options: go to the store or buy it online. These days, more and more people are opting for the box on their doorstep, which is putting a squeeze on traditional brick-and-mortar retail. But when online shopping can't quite deliver, you need to go to the store. The experience can be frustrating and disappointing. Online or offline, these cannot be the only options. Well, in China, a new form of retail is taking shape that's combining the best of both online and offline retail. Alibaba, the company best known for its online marketplace, is leading the way. For them, the future isn't total domination of e-commerce. Rather, it's the complete digitization of all commerce that could be the key to saving traditional retail. The company simply refers to this as new retail. It's already helping even the most traditional retail models adapt to a new digital world in unexpected, creative ways. For the ultimate new retail test, let's head to the mall. Yes, the one that everyone predicts is dying. Alibaba is up for this challenge too.
and has even been investing in some of China's biggest shopping malls. You buy a pair of jeans, but it's not the right fit and your size isn't in stock. No problem. This store is fitted out with a virtual shelf. Just select the one you want. Scan with your Tmall app and have it delivered to your home. No need to stand in line at the checkout. Even a pit stop to the ladies' room can be a new retail experience. While you wait, check yourself out in the magic mirror and experiment with new makeup colors. Virtually. Like what you see? Buy it from vending machines and freshen up your look. From ladies' room to makeup lounge. The possibilities for new retail are endless once you erase the lines between online and offline and reimagine it based on the way consumers actually want to shop. The key to saving traditional retail is to forget about tradition altogether. Alibaba mengungkapkan rencana retail omnichannel pada tahun 2015. Konsumen Alibaba memiliki akses ke produk, harga, layanan, opsi pengiriman, dan manfaat keanggotaan secara online atau di toko fisik merek yang berpartisipasi dengan Alibaba. Merek yang berpartisipasi dalam penjualan omnichannel pertama yaitu Estée Lauder dan Mars. Lalu disusul dengan produk lain dalam 10 kategori yang lain yaitu mobil, perabotan rumah dan dekorasi, barang-barang rumah tangga, elektronik konsumen, kecantikan dan kesehatan, makanan, pakaian, perawatan tubuh, perawatan bayi, dan perjalanan serta akomodasi hotel. Omnichannel memungkinkan bisnis tradisional untuk mengimbangi dengan lingkungan retail yang berubah dengan cepat. Dengan menyinkronkan sumber daya online dan offline, pengecer dapat memberikan pengalaman belanja yang nyaman. Omnichannel menampilkan pengalaman berbelanja yang canggih di Alibaba dengan cara 1. Penawaran kupon diskon melalui layanan berbasis lokasi atau LBS di mana konsumen akan menerima pemberitahuan via teks. 2. Penawaran produk yang sama secara online dan offline dengan harga diskon. Ketiga, layanan pengiriman optimal yaitu dengan menyinkronkan toko fisik dan pusat layanan offline merek dengan pengecer yang memungkinkan konsumen untuk mengambil barang dagangan mereka di toko terdekat setelah melakukan pembelian online atau memilih agar pesanan mereka dikirim dengan cepat dari toko fisik terdekat. Keempat, layanan penjualan yang nyaman. Konsumen juga dapat menikmati layanan penjualan yang nyaman karena pengecer tertentu memiliki toko online dan offline yang terhubung. Yang kelima, manfaat keanggotaan yang sama secara online dan offline, yaitu anggota merek tertentu dapat menerima layanan dan manfaat yang sama saat mereka membeli produk secara online ataupun secara offline. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.